Shalom bagi kita semua, khususnya jemaat GBKP Majelis Runggun Polonia Klasis Medan Deli Tua. Pada ibadah minggu kita hari ini, saya sebagai pendeta di GBKP Polonia memberikan khotbah kita yang sudah dipersiapkan sesuai dengan yang ada di gereja kita di GBKP. Dan mari kita sebelum memulai mendengarkan khotbah minggu kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami senantiasa berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah situasi saat sekarang ini, oleh karena COVID-19 membuat kami harus beribadah di rumah masing-masing, baik di kebaktian minggu, PJJ dan sebagainya. Tetapi kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada masa-masa seperti ini, kami semakin diuji untuk boleh memperlihatkan bagaimana kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga dan kebersamaan keluarga kami dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa melalui khotbah kami pada saat ini juga, kami percaya Tuhan yang bekerja melalui hamba-Mu, Tuhan yang bekerja melalui media yang kami pakaikan, sehingga kami semua boleh mendengar, boleh memahami, dan pada akhirnya kami akan memakaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang boleh mendapatkan siaran ini Tuhan, sehingga melalui media ini juga nama Tuhan yang semakin kami puji dan semakin kami permuliakan. Terima kasih Bapa, berkata-katalah bagi kami. Sebab di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dan yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita diambil dari 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi, pada ibadah minggu kita hari ini, kita tentu senantiasa bersyukur meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing,
kita mendengarkan firman Tuhan, baik dari media yang sudah kami persiapkan, yang sudah kami bagikan bagi kita, dan ini juga sudah kami kirim melalui WA kita masing-masing di PJJ kita semua. Kami percaya ini menjadi bahagian untuk menambah kita semakin memahami kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita hari ini. Tema khotbah kita adalah mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah. Mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah. Saudara-saudara, dalam situasi sekarang ini, kami sebagai hamba Tuhan dan mungkin juga kita semua disuguhkan dengan satu keadaan yang mungkin menjadi satu pertanyaan yang besar bagi kita. Kalau tema kita menyatakan bahwa mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah, mungkin hati kita akan bertanya, dalam perkembangan COVID-19 atau virus corona ini, kemuliaan dan kebaikan Allah yang bagaimanakah yang bisa kita dapatkan? Bukankah virus itu adalah masalah besar bagi manusia, ya, bagi kita? Bukan hanya di Indonesia, tetapi bahkan bagi dunia ini. Namun di dalam minggu Judika ini, kita diajak untuk semakin boleh memahami, semakin boleh melihat, di mana minggu Judika yang artinya adalah berilah keadilan kepadaku ya Allah. Satu pertanyaan perenungan yang puji Tuhan nanti boleh juga kita dapatkan oleh renungan kita hari ini. Apakah kita masih bisa melihat keadilan Allah kepada kita dalam situasi saat sekarang ini? Puji Tuhan saudara-saudari, semoga firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9 akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita semua. Yang pertama, kami mau sampaikan bagi kita melalui ayat 1 sampai dengan 3 2 Petrus 1 tadi. Kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta saudara bisa melihat bahwa kita semua harus menjalani keadaan hidup kita sekarang. Setuju tidak setuju, siap atau tidak siap, kita harus menjalani kehidupan kita sekarang ini. Yang mungkin juga jemaat mula-mula, jemaat yang pertama sekali menerima surat ini, mungkin menjalani satu pergumulan hidup, satu tekanan yang mungkin bukan persoalan virus, tetapi mereka juga mengalami pergumulan, ya, penderitaan pada waktu itu. Saudara-saudari, ada 3 hal yang bisa kita lihat. Kalau tadi kami katakan bahwa kita harus menjalani keadaan ini, lalu dengan apa kita jalani? Petrus dengan jelas menyatakan yang pertama, dalam ayat yang pertama, bahwa marilah kita jalani kehidupan kita saat sekarang ini dengan iman kita kepada Allah, oleh karena juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita harus tetap memahami, kita harus tetap mengimani bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat bagi kita dalam kondisi seperti saat sekarang juga. Kemudian yang kedua, oleh karena pengenalan kita akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita yang penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpahi kita. Saya mau katakan bagi kita bahwa mari kita jalani kehidupan kita di dalam pengenalan akan Allah, pengenalan akan Yesus itu, di mana Dia adalah Allah yang penuh kasih karunia, damai sejahtera yang selalu melimpahi kita. Yang ketiga, dalam ayat yang ketiga, dengan kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara-saudara, saya mau katakan bagi kita bahwa dalam ayat yang ketiga ini luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Seturut dengan kebenaran firman ini, Dia katakan bahwa bagaimana kita memakaikan kuasa ilahi yang telah dianugerahkannya. Paulus menuliskan dalam Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 20 demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati
dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Dalam Alkitab kita bahasa karo lebih jelas dikatakan bahwa kuasa yang ada pada kita itu bali. Ras kuasa si ibre kena atau si pakai kena guna empeke Kristus ibas si matenari jangan namakan Kristus arah kemuhun Bapa di surga. Saya mau menegaskan itu bagi kita, bagi saudara semua, bahwa kuasa Tuhan itu ada pada kita dan kuasa itu sama seperti kuasa yang dipakaikan oleh Allah membangkitkan Yesus dari kematian dan mendudukkannya di sebelah kanannya. Nanti boleh lebih jelas kita baca dalam Alkitab kita berbahasa karo. Ini yang pertama. Kemudian untuk menjawab berbagai pertanyaan tadi saudara-saudari, melalui ayat yang keempat 2 Petrus 1 tadi saya mau katakan bagi kita, dan kita diingatkan bahwa semua perkara yang kita alami adalah bagian hidup yang bisa membinasakan kita secara duniawi. Kondisi kita saat sekarang ini penuh dengan berbagai ancaman. Dan ini satu perenungan bagi kita semua. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta yang bisa memberikan perenungan khotbah kita hari ini, baik bagi jemaat-jemaat kami yang berprofesi sebagai dokter, perawat, bidan, atau tim paramedis sebagainya yang bekerja di rumah sakit, yang merupakan bahagian terdepan untuk bisa memberikan pelayanan perawatan bagi mereka. Dan bukan hanya saudara-saudara juga, tetapi kita semua juga terancam dengan situasi saat sekarang ini. Tapi saya mau katakan bagi kita bahwa jangan lupa bahwa Tuhan Allah telah menganugerahkan bagi kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, dan bahkan itu sejak masa Abraham, supaya oleh kita, oleh saudara, oleh saya, kita boleh mengambil bahagian dalam kodrat ilahi dan luput dari segala hawa nafsu duniawi yang bisa membinasakan kita. Saya sedikit mengambil korelasi ini dengan situasi stay at home dengan sekarang ini. Ya, bagaimana kita bisa menahan keinginan kita atau kemauan kita untuk bisa bertahan di rumah untuk kepentingan orang banyak lagi, kepentingan saudara-saudari kita sebagai tim paramedis dan sebagainya, supaya pergumulan ini bisa berlalu, ya, karena semua terancam untuk itu. Dan saya ingatkan lagi bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa sejalan dengan invokasio kita, ya, invokasio itu adalah apa yang menjadi kehendak dan perbuatan Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita. Dia katakan dalam Mazmur 17 ayat 7 tadi bahwa tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Di sana dikatakan bahwa Tuhan yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanannya. Dia tetap setia untuk menyelamatkan kita dalam segala keadaan kita, bahkan dalam kondisi sekarang. Apalagi kita akan menuruti apa yang diaturkan di dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bergereja. Sehingga saya kira ini tujuannya juga mengapa kita harus beribadah di rumah. Dan kita semakin dikuatkan apa dikatakan dalam Zefanya 2 ayat 1 sampai 3 sebagai bahan bacaan yang pertama dalam khotbah kita hari ini, bahwa yang mengingatkan kita, memperkuat kita untuk semakin percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Saya sebagai pendeta, saudara, sebagai hamba Tuhan, dengan sepenuh hati merasakan ini, dan saya punya begitu banyak hal yang bisa kami saksikan menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita dalam kehidupan kita. Dan saudara juga sudah rasakan itu. Kemudian pertanyaan tadi akan dijawab dengan hal yang ketiga. Dalam ayat yang kelima sampai dengan ketujuh disampaikan kepada kita bahwa tidak boleh hanya mengharapkan anugerah Tuhan lalu kemudian kita berpangku tangan. Jadi jangan sesumbar untuk menyatakan kuasa Tuhan itu lebih daripada apapun. Memang itu benar, tetapi kita tidak boleh berpangku tangan. Ya, saya percaya sepenuhnya bahwa tidak ada satu kuasa pun, bahkan penyakit, bahkan apapun bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk boleh semakin bijaksana untuk menghadapi semua. Karena Tuhan masih memberikan anugerahnya bagi kita. Maka saudara dan saya harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada iman kita. Ada beberapa runtutan tadi. Yang pertama dia katakan, kita tambahkan dengan kebajikan. Saya hubungkan ini dengan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dapat dipuji. Pikirkanlah semua itu. Kami memahami dikatakan Paulus ini bahwa inilah yang dimaksud dengan kebajikan, yaitu yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Inilah yang perlu kita pikirkan. Sehingga dalam situasi saat sekarang ini, mari kita selalu untuk memberikan penguatan bagi satu dengan yang lainnya. Setelah ditambahkan dengan kebajikan, lalu kita tambahkan kepada kebajikan itu adalah pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 kita sudah memahami semua, dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bapak Ibu saudara-saudari, tambahkan juga kepada kebajikan itu adalah rasa takut akan Tuhan. Ya, sehingga takut akan Tuhan itu akan memampukan kita, menggiring kita untuk hidup lebih bijaksana. Setelah pengetahuan, tambahkan kepada pengetahuan adalah penguasaan diri. Bukankah dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan bahwa salah satu bagian dari 9 buah roh itu adalah penguasaan diri. Artinya anugerah yang sudah kita terima itu juga kita harus tetap pakaikan dan kita harus tetap hidup dalam roh Tuhan. Setelah penguasaan diri, tambahkan juga kepada ketakunan. Paulus katakan dalam Roma 5 ayat 4, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan Allah adalah sumber ketekunan. Roma 15 ayat 5. Ya, Roma 5 ayat 4 dan Roma 15 ayat 5. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau katakan bagi kita bahwa ketekunan kita dalam anugerah yang Tuhan sudah beri akan membuat kita tahan uji, bahkan dalam kondisi saat sekarang ini. Virus corona atau COVID-19 ini tidak mudah untuk menghambat, dan bahkan mungkin boleh kita lihat kecenderungannya lebih cepat berkembang daripada kita menghambatnya begitu. Apalagi kalau kita tidak patuh dengan stay at home sekarang. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, kalau kita juga di dalam penguasaan diri ada ketekunan, maka itu akan membuat kita semakin dimampukan untuk berbagai ujian-ujian kehidupan saat sekarang. Lalu kepada ketekunan itu tambahkanlah kesalehan. Kesalehan maknanya adalah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah atau kesungguhan dalam menunaikan satu ajaran. Saudara-saudara, kita juga diajak untuk semakin tekun, ya. Sehingga kesempatan berada di rumah ini juga kita pakaikan tidak hanya duduk-duduk atau melakukan aktivitas rutinitas saja, tetapi kita semakin memperbanyak diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan semua aktivitas yang membuat nama Tuhan terpuji. Lalu setelah itu dikatakan bahwa tambahkan juga kepada kesalehan itu adalah kasih akan saudara-saudara dan juga kasih akan semua orang, ya. Dan saudara-saudara, mari kita mulai juga dalam kebersamaan kita, tentu kasih di dalam rumah tangga kita dulu, ya. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, atau kepada siapapun yang ada di rumah kita. Ini kerinduan kita. Saudara dan saya diajak untuk semakin mengasah bagaimana kasih kita terhadap semua isi keluarga kita. Ya. Nah, kemudian bagian yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menjawab berbagai pertanyaan tadi, di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, ada dua hal yang juga semoga semakin menguatkan kita. Yang pertama dikatakan bahwa tadi jelas dikatakan apabila semuanya itu, ya. Apa yang dimaksudkan semuanya itu? Tentu yang kita pahami adalah mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Ya. Apabila semuanya itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah, ada pada Bapak Ibu saudara-saudari dengan berlimpah-limpah, maka kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan giat. Bapak Ibu saudara-saudari, puji Tuhan, dalam kondisi saat sekarang ini bukan membuat iman kita semakin luntur, bukan membuat kondisi kehidupan kita semakin tidak baik,
tetapi justru menjadi satu momen, jadi satu kesempatan bagi kita bagaimana kita semakin merasakan pertolongan Tuhan. Ya. Bagaimana kita benar-benar menyerahkan seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Mungkin situasi sekarang yang ada di Medan dan sekitarnya baru lockdown lokal, ya, ada beberapa bagian jalan, ruas jalan yang ditutup. Bagaimana kalau seandainya lockdown total? Tentu ini akan semakin membuat kita, ya, mari bersama-sama untuk tetap berserah bagi Tuhan. Tapi satu tentu doa kita, sama seperti dikatakan oleh Bapak Presiden kita, mudah-mudahan tidak terjadi lockdown secara menyeluruh, ya, puji Tuhan. Nah, kalau semuanya itu pada kita ada, saudara dan saya akan semakin giat. Dan saudara dan saya akan semakin mengenal siapakah Tuhan itu, siapakah Yesus itu dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan sudah diperlihatkan bagi kita selama ini. Saat sekarang ini juga saya kira, saya sebagai pendeta saudara mengajak kita untuk semakin memperlihatkan apa yang sudah kita jalani dalam kehidupan beriman kita selama ini. Saudara-saudara adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan, ya, yang mendengarkan beberapa atau mungkin ada banyak pendeta-pendeta, pengkhotbah yang sudah saudara dengar. Dan saya sering katakan bagi kita, yang kita butuhkan sekarang adalah mari kita buktikan semua firman yang sudah kita dengar, semua kebenaran yang sudah kita dengar, lalu sekarang waktunya kita wujudkan, ya, melalui bagaimana kita semakin berserah bagi Tuhan. Itu kalau yang pertama sampai yang ketujuh itu ada pada kita, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tapi bagian kedua dikatakan dalam penutup ini bahwa barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya, ayat 1 sampai 7 tadi, kita akan menjadi buta dan picik. Saudara-saudara, jangan sempat ini terjadi dalam kehidupan kita. Doa kami sebagai pendeta saudara adalah bagaimana kita terus semakin giat, justru kita semakin mengenal siapakah Tuhan dalam kehidupan kita. Momen-momen kebersamaan di dalam keluarga ini jangan membuat kita akhirnya menjadi orang yang buta, menjadi orang yang picik, menjadi orang yang tidak punya pengharapan bagi Tuhan, ya. Kenapa? Karena sudah diingatkan bagi kita. Mari kita pahami itu bersama. Ingatlah bahwa dosa-dosa kita yang dahulu telah dihapuskannya, sehingga kita selalu memiliki kesempatan untuk mendapatkan bahagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah yang perlu kita pakaikan dalam kehidupan kita, mendapatkan bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah. Kenapa? Karena justru dalam situasi saat sekarang ini juga kita semakin mendekatkan diri bagi Tuhan, kita semakin mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, saya sebagai hamba Tuhan tetap memberikan satu penguatan bagi kita, bagi saudara dan saya, bahwa situasi ini akan berlalu dengan cepat apabila kita stay at home, apabila kita patuh kepada kebenaran firman Tuhan, apabila kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memampukan kita untuk mengenal dan memahami siapakah Tuhan dalam kehidupan kita, dan menguatkan kita untuk melewati situasi saat sekarang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Hamba-Mu percaya, meskipun hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh-Mu yang kudus itu akan terus berkata-kata bagi kami semua, sehingga kami akan semakin memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami akan semakin dimampukan hidup dalam kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap saudara-saudari kami, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, atau bahkan siapapun yang boleh mendengar, yang boleh memahami kebenaran firman-Mu hari ini, melalui apa yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan memberkati kami. Berkatilah semua tim para medis yang juga saat sekarang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, supaya mereka semakin dimampukan menjalani tugasnya dan memberikan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercaya oleh bangsa dan negara untuk ambil bahagian dalam situasi sekarang. Biarlah juga kami Tuhan stay at home, kami tetap berada di rumah untuk semakin memperkecil peluang bertumbuhnya virus ini menjadi besar. Dan kami percaya Tuhan yang mengajar kami untuk melakukan itu, Tuhan yang mendisiplinkan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, terima kasih buat kebersamaan kami.
sebab kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin.